Laba Telkom tembus 17 triliun rupiah. Emang sebagus itu? Simak videonya sampai akhir karena ada analisa teknikalnya. Hai semuanya, nama gue Alex dari Kurikulum Saham Indonesia. Hari ini kita bahas saham Telkom atau TLKM, raksasa telekomunikasi Indonesia. Kabar baiknya, laba bersih Telkom sampai September 2024 mencapai 17,67 triliun rupiah. Pendapatannya juga naik, meski sedikit, menjadi 112,21 triliun rupiah. Ini didorong oleh pertumbuhan bisnis data, internet, dan IT service yang naik 7,2%. Luar biasa. Tapi jangan cuma lihat angka laba aja, kita perlu analisis lebih dalam. Meskipun pendapatan naik, beban operasional juga meningkat, termasuk beban karyawan, penyusutan, dan amortisasi. Aset Telkom bahkan sedikit menyusut. Ini perlu kita perhatikan. Apakah pertumbuhan pendapatan ini berkelanjutan? Apakah efisiensi operasional Telkom masih terjaga? Komen pendapat kalian ya guys. Direktur Utama Telkom bilang bahwa mereka terus bertransformasi digital. Ini menunjukkan komitmen mereka untuk beradaptasi dengan perubahan pasar. Tapi kita perlu lihat bagaimana strategi ini akan berdampak ke kinerja Telkom ke depannya. Apakah Telkom masih menjadi pilihan investasi yang menarik? Gimana? Kalian udah punya saham Telkom? Share dong pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, sekarang kita bahas dari sisi technical analisanya. Saham Telkom, kalau dilihat sekilas seperti ini terlihat area sideways-nya ya. Kalau gue ngeliat sih ini sideways-nya cukup berkepanjangan ya. Dari April sampai sekarang itu masih di area sideways. Tapi kalau gue ganti time frame ke monthly, ini terlihat jelas banget ya. Ini ada area-area demand. Area di mana kemungkinan di situ dia akan reversal. Nah, gue akan coba gambarkan areanya. Nah, kurang lebih ini adalah area demand zone-nya. Jadi kalau misalnya masuk sekarang, ini bisa dibilang area untuk akumulasi udah boleh. Dan ingat, ini adalah untuk swing panjang ya. Jadi ini ada potensi upside yang cukup lumayan. Kalau kita masuk di bottomnya, ini apalagi ini pakai monthly ya. Hanya saja, kalau misalnya pada mau masuk dengan metode swing trading seperti ini bisa berbulan-bulan nge-hold-nya. Dan tentu saja, analisa gue ini disclaimer on ya guys. Keputusan trading dan keputusan investasi ada di tangan masing-masing. Sekian analisa singkat kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Karena hanya dengan subscribe, kalian akan selalu terupdate dengan video-video dari Kurikulum Saham Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.